dari kelas 12 kelompok 2 biologi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan atau mempraktikkan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Dan sebelum kita masuk pada praktikumnya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mehdi Simanjirwa. Nama saya Yusuf Kase. Nama saya Isa Kase. Nama saya Aswa. Nama saya Iwan Manawa. Nama saya Ahmad Wijaya Hawa. Oke, pada video kali ini kami akan melaksanakan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Dan sebelum kita masuk pada praktikumnya, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah proses yang terjadi pada proses perubahan biologis yang terjadi pada seluruh makhluk hidup. Dapat berupa seperti pertumbuhan atau pertambahan ukuran volume dan juga masa yang bersifat irreversible. Masa yang bersifat irreversible berarti perubahan yang sudah terjadi dan tidak akan kembali lagi. Nah, pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses mencapai suatu pendewasaan, atau dia ini dapat diukur secara kualitatif. Nah, jadi teman-teman, perkembangan dan pertumbuhan yang kami amati adalah yang pertama, biji kecil panjang, dan kedua, biji menenun. Jadi, tujuan kami melakukan praktikum ini yaitu untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kecil panjang dan biji menenun. Selamat menyaksikan videonya. Berapa itu teman-teman? Oke teman-teman, pada tahap ini kami akan memasuki tahap menanam, dan sebelum itu kami akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang kami butuhkan. Yang pertama itu alat. Nah, alat yang kami butuhkan dalam melakukan praktikum menanam adalah yang pertama yaitu polybag, yang kedua yaitu kertas sticky note, dan yang ketiga yaitu cutter. Sedangkan bahan yang kami gunakan yaitu ada tanah hitam, kemudian biji mentimun, dan biji kacang panjang. Nah, sebelum kita masuk pada tahap menanam, terlebih dahulu kami memberitahu bahwasanya pada setiap polybag kami telah memberikan logo, yaitu ada pot A1 dan pot A2. Sedangkan yang kedua itu pot B1 dan pot B2. Nah, pot A1 dan A2 ini adalah pot untuk biji kacang panjang, sedangkan untuk pot B2 dan B1 itu untuk biji mentimun. Sekarang kita langsung saja pada tahap menanam. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Setelah itu pada tahap yang kedua yaitu masukkan media tanam ke dalam polybag. Media tanam. BA tengah dulu. Pada tahap selanjutnya, buat lubang dengan kedalaman sekitar 2-5 cm pada setiap media tanam. Setelah membuat lubang, sekarang masukkan 2-3 biji dalam setiap lubang. Setelah itu, tutup kembali lubang tanah dengan tipis-tipis. Jadi demikian teman-teman pada tahap ini yaitu praktikum penanaman. Jadi kita tunggu 3 hari untuk mengecek kembali. Teman-teman, untuk pot A1 dan B1 itu di dalam ruangan, sedangkan pot B2 dan A2 itu keluar ruangan. Demikian. Pot A1 tinggi batang tumbuhan 2 cm, warna batang hijau tua, jumlah daun 2, panjang dan lebar 2 panjang, 2 cm panjang, dan 1 cm lebar. Warna daun hijau tua, tipe kecambang yang muncul, tipe hipogeal. Pot B1, tinggi batang tumbuhan 8,5 cm, warna batang hijau, jumlah daun 2, panjang dan lebar daun, panjangnya 3,5 cm, lebar 1,5 cm. Warna daun hijau, tipe kecambang yang tumbuh ilegal.
Pot A2, tinggi batang tumbuhan 2,5 cm, warna batang hijau, jumlah daun 2, panjang daun 1 cm, lebar daun 1,2 cm, warna daun hijau, tipe kecabang tumbuh hipogeal. Pot B2, tinggi batang tumbuhan 16 cm, warna batang hijau, jumlah daun 2, panjang daun 2 cm, lebar daun 1 cm, warna daun hijau, tipe kecamba yang tumbuh epigel. Pot A1 luar ruangan, tinggi batang tumbuhan 9 cm, warna batang hijau tua, jumlah daun ada 4, panjang dan lebarnya daun 2 cm dan 3 cm, warna daun hijau tua, tipe kecamba yang tumbuh hipogeal. B1, tinggi batang tumbuhan di luar ruangan 2 cm, warna batang hijau, jumlah daun 3, panjang dan lebarnya daun 5 cm dan 3 cm, warna daun hijau, tipe kecamba yang muncul epigel. Dalam ruangan. B2, tinggi batang 8 cm, warna batang hijau tua, jumlah daun 3, panjang dan lebarnya daun 3 cm dan 2 cm, warna daun hijau tua, tipe kecamba yang muncul hipogeal. Di dalam ruangan. Pot B2, tinggi batang tumbuhan 24 cm, warna batang hijau, jumlah daun 2, panjang dan lebarnya daun 2 cm dan 3 cm, warna daun hijau, tipe kecamba yang muncul epigel. Pengamatan hari ke-14 di dalam ruangan. Pot A2, tinggi batang tumbuhan 18 cm, warna batang hijau tua, jumlah daun ada 4, panjang dan lebarnya daun 4 cm dan 4 cm, warna daun hijau muda, tipe kecamba yang muncul hipogeal. Pot B2, tinggi batang tumbuhan 32 cm, warna batang hijau, jumlah daun 3, panjang dan lebarnya daun 6 cm dan 4 cm, warna daun hijau, tipe kecamba yang muncul epigel. Pot di luar ruangan. Pot B1, tinggi batang tumbuhan 21 cm, warna batang hijau, jumlah daun 4, panjang dan lebarnya daun 7 cm dan 3 cm, warna daun hijau, tipe kecamba yang tumbuh epigel. Tanaman pot A1, tinggi batang tumbuhan 16 cm, jumlah daun 2, panjang dan lebarnya daun 5 cm dan 4,5 cm, warna daun hijau muda, dan tipe kecamba yang muncul hipogeal. Baik, hasil dari pengamatan kami, tumbuhan yang berada di luar ruangan memiliki kondisi yang lebih sehat dan kuat dengan batang yang lebih kokoh, daun yang lebar dan hijau, dan tumbuh lebih lambat. Tetapi kondisi tumbuhan yang berada dalam ruangan tumbuh lebih cepat, tetapi dengan kondisi fisik yang kurang sehat, batang yang lemah dan tidak kokoh. Demikian hasil pengamatan kami ucapkan terima kasih.